Saudara-saudara yang berkati Tuhan, kalaupun hari ini kita masih hidup dan bernafas, itu bukan karena kita hebat, itu bukan karena kita jago, tetapi karena Tuhan itu baik dalam kehidupan. Tuhan itu baik memelihara kita, melindungi kita, menyelamatkan kita. Kita terlepas dari rasa sakit, rasa gelisah kita, sejumlah beban-beban gunung yang kita hadapi, dan hari ini kita bersyukur Tuhan mendahsyat dan luar biasa. Walaupun kita menghadapi banyak sekali problem, banyak sekali masalah hidup ini, tapi kita mesti yakin dan percaya bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Amin, saudara. Biasanya orang bilang tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Kalau orang memiliki latar belakang hidup yang berbeda, tidak ada salah. Yang salah adalah ketika orang menggunakan latar belakang hidup yang berbeda itu untuk memojokkan orang lain, untuk menyudutkan orang lain, untuk meremehkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Itu yang salah. Yang benar adalah kita mesti mengakui kelebihan orang lain dan menghargai bahkan menghormati kekurangan kelemahan orang lain. Itu yang benar itu. Sebab di hadapan Tuhan kita sangat istimewa. Di hadapan Tuhan kita semua penting, karena memiliki yang namanya kekurangan dan kelebihan. Kata lain tong lain. Beta punya kelebihan, beta topan. Ale punya kekurangan, ale punya kelebihan, ale kasih ke kita. Kata sama-sama topan, lain topan lain. Dan itu namanya pelayanan yang kita sudah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hadapan Tuhan masing-masing orang punya potensi, masing-masing individu, masing-masing pribadi sangat-sangat penting dan sangat istimewa di mata Tuhan. Sebab orang tidak pernah menyangka, saudara, bahwa di dalam sarang lebah yang begitu mengganas, di sana ada madu. Orang juga tidak pernah menyangka bahwa di air yang begitu tenang, di sana ada buaya. Orang juga tidak pernah menyangka di ujung berontak ada emas. Dan orang juga tidak pernah menyangka air mata adalah lambang patah hati yang terdapat dilukiskan dengan kata-kata. Itu arti dari sebuah kehidupan. Itu arti dari sebuah kehidupan. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, tema pemberitaan minggu ini adalah menata layani potensi pelayan umat. Sekali lagi, menjadi tema pemberitaan di minggu ini, menata layani potensi pelayan dan umat. Rujukannya dari bacaan kita tadi. Pertama Tawarik pasal 23 ayat 1 sampai 32. Tema ini sebetulnya menekankan dua makna penting, yaitu pertama, gereja adalah suatu komunitas, gereja suatu persekutuan penata layanan yang mewujudkan misi Tuhan. Kedua, gereja yang sehat. Gereja yang sehat ditentukan oleh sistem penata layanan yang baik dan profesional. Pertama Tawarik pasal 23 ayat 1 hingga ayat 32 memperkenalkan model penata layanan Daud bagi umat Allah, khusus suku Lewi, dengan pembagian tugas atau sharing power. Pembagian tugas. Karakteristik penata layanan Daud berbasis pada 3 prinsip. Yang pertama, konsolidasi. Yang kedua, delegasi. Dan yang ketiga, koneksi. Sekali lagi Bapak Ibu, karakteristik penata layanan Daud berbasis pada 3 prinsip. Yang pertama, konsolidasi. Dan yang kedua, delegasi. Dan yang ketiga, koneksi.
Konsolidasi itu apa, Bapak Ibu? Konsolidasi itu adalah usaha untuk menyatukan, bahkan mempengaruhi. Jika kita tidak berdapat, Bapak Ibu tidak berdapat, kemarin buat konsolidasi, usaha untuk bisa menyatukan semua perbedaan-perbedaan. Itu yang namanya konsolidasi. Kita rajin konsolidasi, jangan biarkan mereka begitu saja. Kita punya tugas mengkonsolidasi, mengkomunikasikan sehingga apa yang kita sepakati bersama berjalan seiring sejalan dengan apa yang menjadi komitmen gereja Islam. Yang berikut, delegasi. Delegasi artinya pelimpahan kewenangan. Tetapi kan kewenangan bagi Allah untuk bagaimana Allah mempersiapkan umat ini dengan kekurangan, dengan kelemahan, dengan keterbatasan. Beta delegasi Allah. Beta delegasi Allah. Beta berikan pelimpahan kewenangan untuk Allah mempersiapkan sehingga saatnya kita bisa tegar sebagai yakin, sebagai penentua yang besok-besok kita akan bersaksi melayani di hidup Yesus. Yang berikut, koneksi. Koneksi artinya hubungan untuk memudahkan. Kita mesti koneksi, koneksitas agar hubungan kita, relasi kita secara vertikal dengan Tuhan, secara horizontal dengan selamat itu menjadi indah dan selalu harmonis. Walaupun jangan lupa Bapak Ibu, walaupun ada banyak sekali perbedaan kita, tetapi komunikasi kita, relasi kita, hubungan kita tetap melahirkan sebuah ketenangan, kedamaian di kehidupan yang sudah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita di hari ini mempertegaskan beberapa hal. Yang pertama, memasuki hari ketuaan tahun, ia mempersiapkan seorang anaknya untuk mengambil tongkat estafet karena ia sudah tua. Jadi dia merasa gelisah, pemimpin mana sih yang pas, pemimpin mana sih yang cocok untuk kita siapkan dia memimpin umat ini. Ia mempersiapkan anaknya Salomo karena kondisi Daud semakin menua, kondisi Daud sudah memasuki lanjut usia sehingga tidak mungkin dirinya menjalankan pemerintahan dengan baik. Karena itu saudara, ia segera mengangkat Salomo sebagai pengganti Raja Saul. Meski demikian saudara, ada satu hal yang menjadi kegelisahan Daud, yaitu bait suci. Bait suci merupakan pergumulan yang tidak harus habisnya. Walaupun pada waktunya Daud tidak punya kesempatan untuk membangun bait suci, itu akan diambil alih oleh Salomo, anaknya, untuk membangun namanya bait suci. Ini kegelisahan, ini pergumulan Daud yang begitu panjang, sehingga memilih sosok pemimpin yang bisa mengambil alih bersama tugas yang ia kembangkan, sehingga apapun yang menjadi komitmen mereka bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ia tidak bisa mau memilih orang yang sembarangan, saudara. Ia tidak bisa memilih orang yang hanya banyak bicara, banyak omong, tapi butuh orang yang betul-betul punya prinsip pekerjaan. Meski demikian, saudara, Daud memahami kondisi anaknya Salomo. Lalu Daud mengumpulkan segala pembesar Israel, para imam dan orang-orang Lewi, berkenan dengan tugas orang-orang Lewi untuk melayani bait suci. Di bacaan kita tadi katakan di antara 38.000 orang Lewi yang dihitung, 24.000 orang di antaranya bertugas mengawasi pekerjaan rumah Tuhan. 6.000 orang menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, 4.000 menjadi penunggu pintu gerbang, 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat musiknya. Jumlah yang sangat besar ini dibagi menjadi beberapa rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari dalam bacaan kita.
Di sini Daud melihat bahwa kini saatnya bait suci menjadi permanen di Yerusalem, bukan diangkat-angkat seperti dulu. Saudara, tugas anak-anak Lewi membantu anak-anak Harun yang mengawasi dan melakukan pelayanan di bait suci, menjaga sajian dan tepung yang terbaik, menyajikan syukur serta puji-pujian bagi Tuhan, termasuk memelihara kemah pertemuan tempat kudus dan harus melayani anak-anak. Saudara-saudara, meski Daud tidak membangun bait suci, tetap harus diakui bahwa dirinya adalah otak intelektual di balik semuanya. Walaupun Daud tidak membangun bait suci, tetapi di balik kita tahu bahwa yang menjadi otak intelektual di balik semua adalah Daud. Ia mempersiapkan Salomo, anaknya. Ia bukan hanya mempersiapkan bahan baku, tetapi juga mengatur tugas-tugas kaum Lewi dalam hal pelayanan bait suci. Artinya, selain membantu keamanan anak-anak Harun, mereka juga disertakan melayani bait Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita semua berdoa Bapak Ibu sebagai pelayan dan umat, agar calon-calon penatua diaken kita nanti mereka akan hadir untuk bekerja dengan mempersiapkan para pelayan Tuhan yang betul-betul eksis, tulus. Mohon izin kita ulang sekali lagi terkait dengan konteks pergumulan untuk bagaimana kita mencari figur memilih orang yang pas untuk melayani pekerjaan Tuhan ini. Kita biasa bilang Bapak Ibu, bekerja bersama Tuhan tidak bekerja tidak sama dengan bekerja Tuhan. Sekali lagi, bekerja untuk Yesus tidak sama dengan bekerja bersama Yesus. Ini juga mesti digarisbawahi. Sebab motivasi orang bekerja hanya untuk Yesus. Motivasi cuma cari popularitas, cari nama agar disanjung, dihormati, dipuji, bahkan puji. Itu motivasi orang hanya bekerja untuk Yesus. Tentang pengambilan keputusan untuk bekerja bersama-sama Yesus. Pertama, penyangkalan diri, siap ditampar. Kita ulang sekali lagi, siap ditampar, siap diludahi, siap dikata, siap dicaci maki, siap ditolak, resiko bekerja bersama-sama Yesus. Saya melihat calon-calon penatua diaken, jemaat dan lawan kota nanti, apakah saudara bersedia untuk bekerja hanya untuk Yesus atau bekerja bersama-sama Yesus? Ini menjadi PR bagi kita semua. Saudara-saudara yang berkati Tuhan, memasuki bulan Oktober, bahkan November kita akan diperkabar dengan berbagai agenda-agenda nasional maupun agenda-agenda gerejawi, di mana secara nasional pada tanggal 1 Oktober 2024 nanti akan dilakukan pengucapan sumpah janji DPR dan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dan di tanggal 20 Oktober 2024 pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 berdasarkan hasil pemilihan umum yang digelar beberapa saat lalu. Sementara memasuki bulan November, tanggal 4 sampai 5 November 2024, pelaksanaan pemilihan diaken dan penatua masa bakti pelayanan 2025-2030. Lalu di tanggal 10 sampai 17 November 2024, pengumuman hasil diaken dan penatua terpilih dan sinkronus. Ini agenda-agenda yang akan kita lalui di tahun ini. Makanya tadi saya bilang sudah sampai mau bekerja bersama-sama Yesus, resikonya menang.
Pulang harus siapkan umat ini, pulang harus siapkan istri, pulang siapkan suami, pulang siapkan anak untuk apa? Untuk berjalan bersama, berjuang bersama, bergumul bersama, dan tiba tempat tujuan bersama. Sebab menjadi seorang pelayan itu bukan hal yang gampang, susah. Mau bilang gampang susah, mau bilang susah gampang. Sebagai calon diaken penatua, jangan anggap hal ini biasa saja. Karena hal ini luar daripada biasa. Butuh ketegaran, butuh ketulusan melayani. Pertama, keluarga menjadi basis. Siapkan istri saudara, siapkan suami saudara, siapkan anak-anak saudara, siapkan untuk apa? Untuk memberikan spirit semangat. Jangan sampai setelah dilantik kalau sampai 2 bulan, 3 bulan dan sufak kota, maraji, pekerjaan itu berat. Jangan sampai suami ini, mama ini pulang jam berapa? Mama biasa pulang jam 10, mama sudah pulang jam 1. Ini apa? Terkadang suami kalau sedang lagi, mungkin evaluasi malah juga dia pikir lalu lari keliling agak dari siapa ini dia lulus tadi puisi ada ini, di konsistori sih. Tapi relakan istri saudara, relakan saudara. Makanya saudara, basis keluarga yang pertama terutama kita mempersiapkan supaya menjadi pelayan yang betul-betul melayani dengan hati yang tulus, bekerja tanpa pamrih. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja bersama Tuhan yang indah, saudara, indah. Dan orang merasakan saudara. Nanti ketika saudara terpilih nanti menjadi diaken pelayan maka penatua, nanti saudara merasakan getaran memberikan uang seluruh. Anak-anak kita akan berhasil. Perjuangan kita akan berhasil kalau kita melayani dengan betul-betul serius. Karena kita tidak terjadi percuma, air mata kita tidak percuma. Karena kita melayani dengan sukacita.